Ya, kita mulai ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa secara virtual ya, melalui Zoom ini. Dan alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang Allah karuniakan untuk kita, di mana di kondisi yang kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik ini, kita masih diizinkan untuk belajar. Dan juga ini juga merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, manakala ya antuna para akhwat, para ummahat diperkenankan ataupun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di rumah ya kita masing-masing. Yang mana kita tahu bahwasanya buyut atau rumah bagi seorang muslimah itu adalah benteng baginya, yaitu adalah hijabnya dia, ya. Itu adalah perlindungan untuknya. Nah, oleh karena itu makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iya lagi Zoom ini. Bentar. mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaknya ya wanita-wanita itu mereka menetap di dalam rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya rumah adalah tempat yang paling utama bagi wanita. Bahkan untuk sholat berjamaah saja yang kita tahu, pahala sholat berjamaah di masjid itu 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian untuk wanita. Dikatakan bahwasanya wanita lebih utama sholat di dalam rumahnya, meskipun diperbolehkan bagi wanita sholat di masjid. Jadi di antara hikmah pandemik saat ini adalah ya antuna semua dapat tetap terus belajar meskipun di dalam rumah antuna semua. Insyaallah taala di pagi hari ini ya, ini adalah daurah kita yang pertama, daurah muslimah. Ya, kita akan membahas tentang kiat-kiat, kalau di flyernya judulnya merebut hati suami. Cuman saya ganti ya, yaitu memikat atau menarik hati suami. Karena menurut saya kayaknya kurang tepat ya kalau dikatakan kiat merebut hati suami. Seakan-akan kita sedang merebut ya hati suami dari sesuatu ya. Nah, mungkin kalau seandainya itu bicara tentang masalah poligami atau yang semisalnya ya, itu mungkin judulnya pas ya, kiat merebut hati suami. Ya. Jadi di antara para istri berusaha untuk merebut hati suaminya. Nah, cuman ini juga sebenarnya kurang baik ya. Yang lebih tepat adalah bagaimana kiat bagi seorang muslimah dia memikat, menarik, menawan hati suaminya. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kajian kita, daurah kita ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Jadi satu hari satu sesi. Sesi pertama dan sesi kedua adalah full materi. Jadi kita di hari pertama dan hari kedua adalah ya berisi kajian full ya. Jadi jika antuna ada pertanyaan-pertanyaan, maka silakan pertanyaannya
ditulis, kemudian diberikan kepada panitia, nanti dikumpulkan oleh panitia. Baru nanti di sesi ketiga kita baru akan bertanya jawab langsung, ya. Nanti di sesi ketiga atau hari ketiga itu full ya tanya jawab. Nah, nanti di sesi tanya jawab ya kita akan lebih dahulukan sebagian besar pertanyaan yang sudah masuk duluan, kemudian akan diklasifikasikan ya, yang pertanyaan senada ataupun sama, ya agar tidak berulang. Kemudian juga kita akan berikan kesempatan jika masih ada waktu bagi yang ingin bertanya secara langsung. Ya, baik. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya yang kita akan bahas ya di dalam daurah ini, di sini ada frame ya, frame bahasan ya, kerangka bahasan. Dan ini penting untuk kita kita ketahui bersama ya. Jadi suatu hal yang baik ya, metode yang baik adalah ketika kita sebelum menelaah atau membahas sesuatu, hendaknya kita sudah mengetahui nih bagaimana kerangkanya, bagaimana frame bahasannya. Jadi kalau misalnya kita menelaah suatu buku ya, di antara metode yang sangat baik ketika Anda mempelajari suatu buku, itu diawali dengan membaca muqaddimah agar tahu latar belakangnya, tujuannya, ya apa yang memotivasi atau mendorong penulis menuliskan buku tersebut. Kemudian biasanya akan dijelaskan bagaimana metode, manhaj penulis menyusun buku tersebut. Kemudian setelah itu adalah ya kita membaca daftar isi atau indeks ya. Daftar isi itu penting sekali ya. Kita baca di awal sebelum kita membahas atau membaca buku tersebut agar kita tahu ini buku ini inti-intinya, kerangka-kerangkanya akan membahas apa ya. Nah, sehingga dari situ akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari sesuatu secara sistematis. Nah, demikian pula di pagi hari ini ketika kita akan membahas tentang kiat-kiat menarik hati suami atau memikat hati suami, kita akan bahas dulu nih kerangkanya. Dan kerangka umum di dalam pembahasan itu sebenarnya ya tidak lepas dari konsep hikmah. Hikmah artinya kita harus tahu nih, ya. At least kalau menurut para ini ya, para peneliti ataupun di dalam MedPen ya, metodologi penelitian itu biasanya ya ketika kita hendak menyampaikan atau melakukan sesuatu, maka setidaknya kita cari tahu tentang 5W 1H ya. What, why, where, when, whom, and how. Ya. Ini sebenarnya adalah bagian dari metode hikmah karena ya sejumlah ulama kita ketika menerangkan tentang hikmah, seseorang harus tahu nih apa yang harus dia ketahui, yaitu madza yuqal, apa yang akan diucapkan. Lima yuqal, kenapa diucapkan? Ila man yuqal, kepada siapa dia akan mengucapkan? Ya, mata yuqal, kapan diucapkan? Ya. Kemudian bima yuqal, dengan cara apa dia akan menyampaikan atau mengucapkan hal tersebut. Juga demikian sama, ya. Nah, kalau kita lihat judul di sini, kiat-kiat, ya berarti ini merupakan how, bagaimana, yaitu bagaimana caranya, bagaimana metodenya. Kita menarik hati. Kenapa kok hati? Nah, ini menarik ya. Ya, menarik hati suami. Kenapa kok yang ditarik hatinya? Kok bukan yang lainnya? Berarti ada sesuatu yang menarik dengan qalbu atau hati. Meskipun kita tahu ya, sebenarnya penerjemahan atau penggunaan diksi di dalam bahasa Indonesia ketika menerjemahkan qalbu dengan hati itu sebenarnya kurang tepat. Ya, karena qalbu itu sebenarnya secara bahasa artinya jantung. Makanya di dalam bahasa Inggris pun juga sama. Qalbu itu diterjemahkan heart. Ya. Tapi di Indonesia itu yang saya herankan pula, ya kata qalbu dan heart itu seringkali disebut dengan hati. Ya, my heart ya blooming misalnya. Itu dikatakan hatiku berbunga-bunga, bukan jantungku. Ya, jadi ini saya kurang tahu ya kenapa di dalam bahasa Indonesia kata qalbu atau heart itu diartikan hati ya.
Ya. Nah, cuman ya dikarenakan ini suatu hal yang sudah umum, ya jadi saya mempergunakan ya diksi yang memang umum lazim, yaitu hati. Ya, karena kalau disebutkan jantung kan aneh jadinya, kiat-kiat menarik jantung suami. Jadinya aneh. Ya, jadi ketika dikatakan hati berarti kita sudah paham yang dimaksud hati. Itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerangka bahasan kita ya berkaitan dengan apa namanya? Ini sebentar ya, ada apa namanya azan ini. Ya, bentar. Ini ada aplikasi kayaknya yang apa delay ya. Ini seharusnya azan subuh namun apa namanya bunyi ini. Mudah-mudahan tidak apa keluar ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak terdengar ya. Baik, kita lanjutkan saja. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang pertama perlu kita bahas dulu ya, madza wal qalbu, apa itu hati? Ya, apa yang dimaksud dengan hati? Nah, ini perlu kita ketahui dulu. Makanya ketika kita mendapatkan suatu istilah, mustalah ya atau suatu terma atau terminologi, kita perlu ini namanya tahrirul mustalah. Cari tahu dulu ya. Kita cari tahu dulu tentang ya apa namanya makna atau definisi dari istilah tersebut. Kenapa? Agar kita ngerti dulu supaya yang disampaikan oleh seorang pembicara ketika menyebutkan suatu istilah itu sama persepsinya dengan yang dipahami oleh apa pendengar ya. Nah, ketika kita bicara tentang kolbu, ini memang bahasanya cukup panjang sekali. Bahasanya cukup luas sekali ya, dan ini juga menjadi apa bahasan yang cukup detail ya, dan juga banyak khilaf di antara para ulama kita ya. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini adalah ya yang cukup bagus ya itu ataupun baik ya, bukan mohon maaf ya, bukan cukup bagus, bahkan bagus ya. Itu apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ketika kita mendengarkan kata qalbu yang seringkali kita artikan dengan kata hati, itu sebenarnya memiliki dua makna ya. Pertama adalah sesuatu yang hissi. Hissi itu artinya sesuatu yang real, yang nyata. Hissi itu artinya sesuatu yang bisa diindra. Ya. Artinya itu sesuatu yang wujudnya ya bisa diketahui. Yang dimaksud dengan qalbu di sini adalah organ tubuh berupa daging yang terletak di dalam rongga dada bagian kiri, ya itu di dekatnya paru-paru. Dan ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala adalah apa namanya? Mamba'ur ruh. Mamba'ur ruh artinya pusatnya ruh. Jadi beliau berijtihad jantung itu adalah tempatnya ruh. Artinya ketika jantung itu berhenti, maka ruh pun akan lepas darinya. Orang itu pun akan meninggal dunia ataupun mati. Ya. Jadi qalbu di sini bermakna jantung, organ tubuh. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ya makna secara maknawi, sesuatu yang bersifat maknawi. Artinya tidak hissi. Jadi dia bersifat, kalau istilahnya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya seperti Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga ya, para ulama-ulama kita yang lainnya, itu mengatakan adalah sesuatu yang bersifat latifah, apa namanya, ruhaniyah. Ya, ini saya kesulitan untuk mencari diksinya ini, untuk mencari terjemahan yang pas. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang halus, yang bersifat apa ruhani, ya, dan yang tahu hanyalah Allah. Jadi ini adalah sesuatu yang hakikatnya yang tahu adalah Allah. Jadi seperti akal, ya kita tahu, kita meyakini kita punya akal, tapi kita nggak tahu ini bagaimana wujud atau bentuknya akal, ya. Juga sama. Yang dimaksud dengan qalbu di sini adalah seperti itu, ya.
Dan kata para ulama ya makna secara maknawi ini ya. Baik ya, saya coba matikan dulu ya, annotate ini ya, mungkin ada yang nggak sengaja coret-coret ya. Disable ya. Oke. Baik. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia adalah sesuatu yang bersifat maknawi ya, yang bersifat latifah, rohaniyah, yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dalam makna seperti ini dia adalah ya mahallul iman wal kufri. Tempatnya iman dan tempatnya kekufuran. Artinya iman atau kufur bersemayam di situ. Juga demikian dia tempatnya takwa dan maksiat dan amalan-amalan batin lainnya. Ya. Nah, inilah ya yang dimaksud dengan qalbu atau hati. Al-Qur'anul Karim itu menyebutkan banyak sekali ya ayat-ayat yang menyebutkan tentang qulub, tentang hati ini. Contohnya misalnya surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum biruhim minhu. Ya, mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan di dalam iman mereka keimanan. Ya, dan Allah tolong mereka dengan ruh darinya. Ya. Nah, jadi di sini Allah mengatakan kataba fi qulubihim al-iman. Allah menetapkan ya di dalam hati-hati mereka keimanan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hati itu adalah tempatnya keimanan. Juga di dalam surat Al-Hujurat misalnya ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau mencintai keimanan dan Allah indahkan di dalam hati kalian. Ya, jadi ternyata ya iman itu letaknya di dalam hati, bersemayamnya di dalam hati, tapi terpancar di dalam lisan dan amalan menurut ahlu sunnah. Ya. Nah, juga kalau kita perhatikan itu juga sama di dalam sejumlah hadis ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yaitu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda al-Islamu alaniyah. Islam itu adalah sesuatu yang tampak, yang nyata, yang terang, yang terlihat. Wal imanu fil qalbi, dan iman itu di dalam hati. Kemudian disebutkan oleh perawi hadis ya, wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Kemudian Nabi menunjukkan kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Ya, qailan sambil berkata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu berada di sini, ketakwaan itu berada di sini. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya, yang namanya hati, baik itu dalam makna hissi ataupun makna maknawi, itu letaknya ada di dalam dada. Karena Nabi beberapa kali mengisyaratkan hal tersebut, ya. Ya, at-taqwa hahuna yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Ya, beliau mengatakan takwa itu di sini, takwa itu di sini. Juga di dalam hadis Nabi yang lain, ya, Nabi SAW beliau pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ya, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Nah, yang dimaksud di sini adalah tentunya adalah jantung, ya. Nah, apabila jantung itu baik, hati itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah qalbu, ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu ya bahwa hati itu memiliki 2 makna. Makna yang nyata, yaitu jantung, dan makna yang bersifat maknawi, yaitu sesuatu yang tidak hissi. Ya, itu tempatnya iman dan tempatnya kufur. Nah, oleh karena itu, ya, Umar bin
Abi Rabi'ah, ya, rahimahullah, beliau pernah berkata, ya, ma sumyal qalbu illa min taqallubihi. Tidaklah dinamakan qalbu itu qalbu kecuali karena sifatnya yang taqallub, yaitu berbolak-balik, ya. Karena memang dia berbolak-balik, berubah-ubah, artinya dia tidak stagnan. Baik. Lalu kemudian why? Kenapa? Ya. Kenapa kok kita berusaha untuk menarik hati suami? Setelah kita tahu nih, hati itu apa? Kolbu itu apa? Lalu kenapa kok harus hati? Kenapa kok harus kolbu? Kenapa kok bukan yang lainnya? Bukan tubuhnya, atau bukan organ yang lainnya, atau bukan perasaannya? Ya, karena apa? Karena hati itulah jamaah sekalian yang merupakan raja bagi anggota tubuhnya, raja bagi jasadnya. Adapun jasad adalah rakyat atau prajuritnya. Artinya, ya, prajurit itu akan mengikuti titah raja, dan raja di sini adalah qalbu. Artinya apabila qalbunya itu mengajak kepada kebaikan, maka rakyat dan prajuritnya akan mengikuti kebaikan. Ya, oleh karena itu jika hati itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan baik, demikian pula sebaliknya. Ini sebagaimana hadis Nabi tadi, ya, yaitu apa? Idza soluhat soluhal jazadu kullu wa idza fasadat fasadal jazadu kullu. Dan juga ini merupakan tempat bersemayamnya iman, ilmu, takwa, ya, dan juga berbagai macam kebaikan, juga kebalikannya. Artinya kufur, ya, juga kemaksiatan, keburukan juga sama bersemayam di hati. Makanya ada hati yang sehat, qalbun salim, ada hati yang sakim, hati yang sakit, ada hati yang mayit, hati yang mati. Ya. Qalbun salim adalah hatinya orang-orang beriman. Karena ini hati yang sehat. Hati yang bersemayam keimanan, keilmuan, ketakwaan, kebaikan, dan cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati ini pun bersinar, tumbuh, ya, dengan baik. Nah, sementara hati yang sakit adalah hati di mana di dalamnya itu bercokol pula kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan, hingga menggerogoti hati itu menjadi, ya, kotor, menjadi terkontaminasi, ya, sehingga makanya diperlukan tazkiyatun nafsi, yaitu membersihkan hati, ya, dari keburukan-keburukan atau kotoran-kotoran tersebut. Dan apabila dibiarkan kotoran-kotoran tadi, keburukan-keburukan tadi, kemaksiatan-kemaksiatan tadi, hingga nanti akan menghasilkan kekufuran. Ketika itulah hati menjadi mati. Qalbun mayyit, hati itu menjadi mati, mengeras, tidak lagi berfaedah, ya, sehingga, ya, sudah tidak lagi dia bisa menerima cahaya. Kenapa? Karena kotorannya sudah, ya, menutupi seperti sebuah kaca. Apabila itu ada kotoran-kotoran, maka kotoran ini dapat menghalangi cahaya yang masuk, sehingga harus dibersihkan terus-menerus. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan taubat dan istighfar. Nah, apabila manusia sudah meninggalkan taubat, istighfar, lupa dengan Allah, lalai dari Allah, maka Allah akan benamkan dia ke dalam kelalaian. Kotoran-kotoran itu akan semakin berkumpul dan menutup hatinya, sehingga cahaya pun tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Dan Allah lah yang menggenggam hati hamba-hambanya dan membolak-baliknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu makanya Nabi mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah hati kami di atas, ya, din, ya, di atas agamamu. Ya. Juga demikian, ya, musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya, wahai yang sama kurang lebih maknanya, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah hati kami, arahkanlah hati kami ke dalam ketaatan. Nah, karena itu apabila seseorang dia bisa menarik hati suaminya, ya, berarti hatinya itu pun akan condong dan cenderung. Kenapa? Karena di hati itulah bercokol yang namanya rasa cinta, rasa sayang. Karena cinta, sayang ini adalah merupakan bagian dari amalan hati yang akan terpancar di dalam lisan dan perbuatan. Karena siapa yang bisa menggait, menarik, memikat hati, maka dia akan lebih mudah untuk
apa? Untuk menunjukkan kasih sayang, kecintaan ya pada pada yang dia cintai tadi. Lalu kemudian liman, untuk siapa kita melakukan hal ini? Yaitu tentunya untuk suami kita, untuk our husband, ya. Ini sudah jelas. Lalu kemudian mata wa aina, when and where, ya ini sebenarnya kaitannya juga sama dengan ya how, bimadza. Bagaimana cara kita menarik hati suami? Nah, ini yang kita pelajari. Ya, itu kiat-kiatnya. Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa memikat hati suami kita. Jadi kita belajarnya tentang how di sini. Tapi sebelum how, ya, siapapun yang ingin ya beranjak untuk melakukan sesuatu, ya, metode, cara, thoriqah itu nggak akan lepas dengan yang namanya kaidah, prinsip, usul, dan pijakan-pijakan. Karena itu ya jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah, ya, Anda akan kesulitan untuk melakukan ya untuk melaksanakan ya cara-cara atau kiat-kiat misalnya menarik hati suami apabila Anda tidak tahu pijakan-pijakannya. Anda tidak tahu ya kaidah-kaidahnya atau prinsip-prinsipnya. Karena itu makanya kita harus tahu nih, harus tahu pijakannya sebelum melangkah. Karena kita hendak melangkah di sini. Kita hendak melakukan sesuatu, dan sebelum melakukan sesuatu, kita harus meletakkan pijakan atau tahu pijakannya. Inilah yang dimaksud dengan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, qaul wal amal, ucapan dan perkataan itu adalah amalan. Amalan ini harus berpijak kepada ilmu. Ya, nah sehingga ya supaya kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, kita harus memiliki ilmunya. Ya, dan ilmu ini adalah pijakan yang paling mendasar. Oleh karena itu di sesi pertama ini kita akan bicara dulu tentang pijakan-pijakannya. Baru besok kita akan berbicara tentang how to-nya, bagaimana kiat-kiatnya. Itu nanti berangkat dari pijakan. Anda memahami pijakan, insya Allah akan lebih mudah mengembangkan how to-nya, tips kiat ya dan cara-caranya. Tapi biasanya orang yang hanya berkutat pada langsung kiat-kiat tanpa tahu pijakannya, itu biasanya akan terjadi salah kaprah. Ya, biasanya seperti itu. Umumnya seperti itu. Baik. Pijakan pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah Anda hendak ya menggait, menarik, memikat hati. Kita tahu tadi di konsep pertama, hati itu digenggam oleh Allah Azza wa Jalla, Allah yang membolak-balikkan hati. Artinya, kita itu sebenarnya tidak bisa merubah hati orang. Hanya Allah yang bisa merubah hati orang. Tapi kita bisa mencari sebab-sebab agar ya hati itu bisa tertarik, terpikat dengan diri kita. Sehingga kita harus tahu bagaimana sifat-sifat hati itu. Dan hati itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kita nggak akan bisa mengetahui makhluk sebelum kita mengenal penciptanya. Oleh karena itu pijakan pertama adalah kenali pencipta. Ma'rifatullah. Ini poin paling mendasar dari segala hal. Ya, yaitu kenali dulu pencipta kita. Kenali dulu Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Inilah ilmu tauhid, inilah ilmu akidah, dan Anda tidak akan bisa memahami ya makhluk termasuk diri Anda apalagi orang lain apabila Anda tidak mengenal pencipta Anda. Ya. Nah, oleh karena itu alangkah benarnya ya ucapan yang disandarkan kepada Al-Imam Yahya bin Mu'adz ya bahwasanya man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya maka dia akan semakin mengenal dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya siapa yang mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, kemuliaan Allah, ya, dan dia mengenal Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan hidupnya, Allah yang memberikan dia nikmat, Allah yang mengaruniakan dia segala hal, Allah yang memberikan dia rezeki, dan Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang sempurna. Ya, hal ini akan apa? Akan membuahkan bahwasanya dirinya itu makhluk butuh kepada Allah. Iftikar.
ya butuh kepada Allah. Dan ini menyadarkan dirinya bahwasanya dirinya itu adalah hamba yang lemah, hamba yang rendah, hamba yang hina, butuh kepada Allah. Karena apabila seseorang dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, tunduk patuh kepada penciptanya, itulah kemuliaan. Dan itu yang akan memuliakan dirinya, itu yang akan mengangkat dirinya, dan itu yang akan lebih mengenalkan ya tentang dirinya sendiri. Ya, sehingga ketika dia semakin mengenal penciptanya, akan semakin dia mencintai penciptanya. Hal ini tentunya akan membuahkan rasa cinta, pengagungan, ta'zim, syukur dan ubudiyah. Dan ketika seseorang dia tahu, ya, dia faham, dia ngerti, dia yakin, ya, bahwasanya ya eksistensi dan wujud keberadaan dirinya di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan dan kecintaan Rabb-nya. Maka itulah ibadah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal af'al zahiratan wa batinatan. Ya, yaitu suatu sebutan yang komprehensif yang mencakup semua apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, baik itu ucapan ataupun perbuatan kita yang zahir ataupun yang batin. Jadi hal ini yang menyebabkan kita tahu nih, ya, kita sadar diri nih, kita tahu nih bahwasanya ya dengan mengenal pencipta kita maka kita akan semakin mengenal diri kita, ya. Dan oleh karena itu ini mengharuskan kita untuk belajar akidah dan tauhid. Nah, dan dikarenakan ini adalah bahasannya sudah banyak ya dan sudah sering ya, maksudnya bahasan tentang akidah, tentang tauhid. Ya ini juga sudah banyak disampaikan oleh kawan-kawan kita ataupun juga guru-guru kita. Maka di sini saya nasihatkan kepada Antuna untuk belajar pertama kali tentang masalah akidah dan tauhid. Karena semakin Anda mengenal, ya khususnya ya Anda tahu haknya Allah Subhanahu wa taala, Anda tunaikan haknya Allah, maka Allah akan memberikan hak Anda, ya. Allah akan menolong Anda. Inilah yang termaktub di dalam firman Allah ya yang mana ini yang 17 kali dalam sehari kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, dan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi. Ya, ini adalah untukku, antaraku dengan antara hambaku. Iyyaka na'budu hadzali, ini adalah untukku karena ibadah adalah untuk Allah. Ya. Adapun iyyaka nasta'in hadzali abdi, ini adalah untuk hambaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wali abdi mas'alah, dan bagi hambaku apa yang ia pinta Allah akan berikan. Ya. Nah, lalu kemudian pijakan kedua ini yang akan kita bahas lebih panjang pada kesempatan ini ya. Karena ini berkaitan dengan pijakan pertama. Yaitu apa? Ma'rifatun nafsi maksud saya. Ya, atau ma'rifatuz zat, mengenal diri kita sendiri. Ya. Dan ini adalah kalimat yang sebenarnya sangat berkaitan sama yang tadi, yaitu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan semakin mengenal kebesaran Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah yakni arafa huwaitahu wa arafa daurahu wa arafa ya apa namanya kainunatahu wa arafa wujudahu wa arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Karena orang yang mengenal dirinya dia akan semakin mengenal Rabb-nya, artinya dia akan mengenal huwaitahu, identitas dirinya. Dia juga akan mengenal daurahu, perannya dia. Apa perannya dia? Ketika Allah ciptakan di muka bumi ini, dia akhirnya tahu perannya apa di muka bumi ini. Ya, wa arafa apa namanya? Kanu ya kainunatahu ya. Kainuna itu sebenarnya adalah maknanya being ya, eksistensi dia, keberadaan dia. Wa wujudahu, dan juga dia akan tahu tentang ya wujudnya dia, keberadaan dia, eksistensi dia itu untuk apa di muka bumi ini. Dan kemudian juga nggak kalah penting adalah arafa min aina.
Dia akan tahu min aina, dari mana dia berasal. Setelah dia tahu, Allah kasih tahu di dalam Al-Qur'an, ya di dalam sejumlah ayat, intinya adalah manusia diciptakan apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Ya, dari air yang hina. Kenapa dikatakan hina? Karena keluar dari tempat yang hina, dalam tanda kutip ya. Yaitu tempatnya asalnya keluar kotoran. Ya, sehingga ketika kita tahu kita berasal dari air yang hina, air mani yang hina, apa yang hendak kita banggakan? Apa yang hendak kita sombongkan? Ya. Padahal kita diciptakan berasal dari air yang hina. Dan ini akan menimbulkan tawadhu kita. Kayak bahwasanya kita adalah makhluk yang tidak sepatutnya menyombongkan diri kita. Ya. Dan ini dikatakan oleh para ulama apa? Ya, tuhaddidu usulal huwayyah, yaitu dengan kita tahu min aina, ini akhirnya menetapkan asal keberadaan kita, yaitu kita berasal dari awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Allah yang mengadakan kita, Allah yang menciptakan kita, ya. Kemudian fi aina, di mana kita saat ini, ya. Kita sekarang sedang ada di dunia, di bumi, ya. Dan ini tuhaddidu hadafal ubudiyati. Ini menetapkan tujuan ubudiyah. Bahwasanya keberadaan kita di muka bumi ini pasti memiliki tujuan, pasti memiliki misi, pasti memiliki visi. Nggak mungkin kita ada tanpa ada tujuannya. Karena Allah menciptakan kita nggak mungkin hanya main-main saja. Dan Allah jelaskan tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Kemudian ternyata kita nggak hanya berhenti sampai di sini. Ya, tidak cuma hidup, makan, ya, kawin, mati, selesai. Tidak. Yaitu kita akan menuju ke negeri selanjutnya. Makanya ini menetapkan ila aina. Hendak kemana kita? Dan ini tuhaddidu masiral huwayyah. Menetapkan destinasi akhir kita. Hendak menuju kemana kita. Alhamdulillah, ya agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya sudah menerangkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya, dan kita ini bagaikan musafir, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahwasanya al-insanu mundu khuliqa la yazalu musafiran. Manusia semenjak dia dilahirkan, semenjak dia diciptakan, statusnya itu tidaklah lepas dari musafir, ya. Jadi semenjak dilahirkan kita itu sudah menjadi musafir, ya. Dan musafir itu ya melakukan perjalanan, ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, yang maknanya adalah apa? Walaysa min hadhihi illa ilal jannah au ilan nar. Ya, dan tidaklah tujuannya, destinasi akhirnya itu melainkan hanya dua tempat. Ya, imma ke surga, imma ke neraka. Ya. Dan surga itu sebenarnya adalah kampung halaman umat manusia karena bapak kita Nabi Adam diciptakan di sana. Allah uji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah tetapkan Nabi Adam alaihissalam akhirnya dengan istrinya diturunkan di muka bumi ini, ya, dan bumi ini sebagai tempat ujian dalam rangka untuk menguji siapa manusia yang benar-benar layak untuk kembali ke surga dan siapa yang tidak layak. Karena itu makanya dunia tempat ujian bagi kita. Nah, jadi jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat, ya, dengan mengenal diri kita, kita akan semakin mengenal Rabb kita, kita akan tahu ini tentang, ya, untuk apa kita ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, dengan mengenal diri kita, ma'rifatun nafsi, ma'rifatul dzat atau self knowledge, ya, itu ya akan banyak sekali buahnya. Akan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, ketika kita mengenal diri kita itu akan membuahkan yang namanya self love.
Hubbudzat, mencintai diri sendiri. Apakah salah itu? Nanti akan kita bahas karena banyak yang salah paham. Dikatakan mencintai diri sendiri itu narsis. Ya, orang-orang narsis atau orang-orang itu ada kesalahan konsep. Padahal hubbudzat bagian dari tabiat dan watak dan fitrah manusia. Kemudian al-wa'yu az-zati. Dengan kita mengenal diri kita, kita akan lebih self-awareness. Kita akan lebih mawas diri. Kita akan lebih bisa ngerti tentang diri kita sendiri. Ya. Lalu kemudian juga dengan ma'rifatun nafsi, kita akan membuahkan asyafaqah bidzat, self-compassion. Kita akan merasa empati dengan diri kita sendiri. Sayang dengan diri kita sendiri. Compassion dengan diri kita sendiri. Dengan ma'rifatun nafsi juga akan membuahkan qabuluz zat, self acceptance. Kita menerima tentang diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa menerima diri kita sendiri kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri. Dan kebanyakan manusia dia mengalami yang namanya denial, penolakan secara mental dan psikologis. Itu akhirnya membuat dia menjadi stres, sedih, depresi, bahkan hingga bunuh diri. Waliyadzubillah. Ya. Juga buah dari ma'rifatun nafsi adalah apa? Ar-ri'ayatu az-zatiyah, self-care. Dia akan memperhatikan dirinya sendiri, merawat dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri. Karena dia tahu dirinya ini semua yang ada di dalam dirinya itu ciptaan Allah. Kembali ke tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah fil khalqi wal mulki au milki wa wa tadbiri, ya. Jadi menetapkan Allah lah yang menciptakan, Allah yang menguasai dan memiliki, dan Allah yang mengatur. Artinya tubuh kita ini dan seluruh yang ada di dalamnya itu adalah ciptaan Allah. Karena Allah yang menciptakan, sejatinya ini milik Allah. Dan di bawah kekuasaan Allah, dan Allah yang mengaturnya. Jadi ini hanya titipan Allah yang harus kita jaga, amanat dari Allah yang harus kita pelihara. Karena itu nggak boleh seseorang mengatakan dengan begitu egoisnya, biarin aja, ini tubuhku sendiri, badanku sendiri. Aku mau ngapa-ngapain kek, itu bukan urusan kamu. Misalnya dia mau mentato badannya, atau dia mau operasi plastik, nggak boleh. Makanya Islam melarang perbuatan-perbuatan yang di situ ada taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah, kayak mencukur alis, itu nggak boleh, ya. Kemudian juga operasi plastik dan yang semisalnya, karena itu merubah ciptaan Allah. Jadi kita ini ciptaan Allah, ini adalah diri kita, dan diri kita itu adalah indah bukan karena penampilan, tapi diri kita indah adalah karena akhlak kita, ketakwaan kita, keimanan kita. Kemudian adalah istiksyafu az-zat, self exploration. Ya, artinya ini yang akan menjadikan kita bisa mengeksplorasi diri kita. Kita itu memiliki kesenangan, kita memiliki bakat, kita memiliki minat, kita memiliki kelebihan dan seterusnya, ya. Sehingga kita bisa lebih kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan kelebihan-kelebihan kita, ya, alih-alih hanya lihat di dalam kekurangan kita. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah ma'rifatun nas akan membuahkan at-tamdidu zat, self extension, yaitu kita akan lebih memperluas cakrawala diri. Nah, ini yang akan kita bahas ya di pagi hari ini insyaallah. Baik, apa itu hakikat hubbuz zat? Banyak orang salah paham, ya. Dikatakan hubbuz zat, mencintai diri, itu adalah perbuatan orang-orang yang gak tahu diri. Orang-orang yang narsis, orang-orang yang ujub, atau yang semisalnya. Padahal mencintai diri kita sendiri itu adalah amrun fitri wa tabi'i. Perkara fitrah dan tabiat manusia. Ya, ketika kita mengenal diri kita, tahu tentang self concept diri kita itu diciptakan Allah, ya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan begitu sempurnanya. Ya, kita lihat tangan kita yang begitu luar biasanya, kita lihat wajah kita, tubuh kita. Nah, kemudian kita
memang harus mencintai ya apa yang Allah berikan untuk diri kita, sebab ini bagian dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya mahabbah, mencintai, termasuk mencintai diri, itu harus berawal dari ma'rifah, recognize ourselves, mengenal diri kita sendiri, yaitu self knowledge, ma'rifatun nafs. Kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa merawat diri kita sendiri apabila kita tidak mengenalnya? Islam mengajarkan konsep diri, mengenal diri ini secara wasat, pertengahan. Di antara dua kutub manusia. Ada yang ifrat, lebay, gulu, berlebihan. Inilah yang mengakibatkan ananiyah, selfish, egois. Ya, atau gurur, tertipu dengan diri sendiri. Ujub, bangga diri, atau narsisme, atau narjasiyah kalau menurut kata orang Arab ya. Dan kibir, sombong, ya. Dan ini yang jatuh ya pada iblis pertama kali ya, yang menyebabkan dia menjadi kufur. Yaitu ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Makanya Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini menunjukkan kemuliaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, karena Allah menciptakan dengan kedua tangannya langsung. Mintin, dari tanah liat. Apa jawaban iblis alaihi laknatullah? Ya, dia mengatakan apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtanu khalaqtahu min tin. Ya, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah. Wa ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Ya. Jadi ketika dia mengenal dirinya tentang penciptaan dia dari api, dia merasa dirinya lebih baik. Ya, dia merasa dirinya itu lebih utama, lebih mulia karena api. Manusia diciptakan dari tanah. Akhirnya itu menimbulkan kesombongan dia. Ya. Atau yang tafrid. Yang tafrid itu berarti dia meremehkan, merendahkan. Ya, dia merendahkan dirinya, makanya ini menimbulkan dha'fun nafsi wal khur wal dhillah, merasa lemah, rendah dan hina. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang minder, ya, orang-orang yang merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, ini menimbulkan iltirab, labil. Akhirnya apa? Hidupnya dia adalah people pleaser. Jadi dia itu ditentukan atau dideterminasi oleh ucapan orang. Sangat terpengaruh dengan ucapan orang. Ya, sangat takut dengan ucapan orang. Ya, sangat khawatir dengan perkataan orang. Padahal kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Orang-orang yang dipengaruhi dengan perkataan orang karena apa? Karena dia tafrid, nggak kenal tentang dirinya, nggak tahu tentang kesempurnaan yang Allah ciptakan ada pada dirinya. Menyebabkan dia akhirnya apa? Hidupnya selalu labil, lemah, rendah, hina, dan selalu ingin ya mencari ya pandangan manusia. Akhirnya dia menjadi, mohon maaf, gila dalam tanda kutip. Kenapa demikian? Karena para ulama-ulama kita dari zaman dahulu itu mengatakan ya barang siapa yang menginginkan agar dia selamat dari perkataan manusia fahuwa majnun, maka dia gila. Karena kita nggak akan mungkin bisa lepas dari perkataan manusia. Kenapa? Kalamun nas la yantahi, ucapan manusia itu nggak ada ujung pangkalnya. Apapun yang kita lakukan pasti dikomentari. Karena itu kita nggak memperhatikan ucapan-ucapan manusia. Yang kita perhatikan adalah apa? Adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Itu yang akan membentuk kita. Karena kita mengenali diri kita dan kita mencintai diri kita apa adanya. Itulah hakikat hubudzat. Ya, dan ini ya jamaah sekalian, penting sekali ya. Islam mengajarkan self knowledge itu dalam dua hal. Pertama, kita dikenalkan tentang asal penciptaan kita, yaitu mimma immahin, dari air yang hina, sebagaimana dalam Quran surat As-Sajdah ayat 8 dan juga surat Al-Mursalat ayat 20. Ini mengajarkan, membuahkan agar kita tawadhu. Kita nggak sombong. Apa yang akan kita sombongkan?
Tapi di sisi lain Allah ciptakan kita fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Dan juga Allah dalam surat Al-Isra 70, Allah muliakan anak keturunan Adam, ya. Walaqad karramna bani Adam, ya, fil barri wal bahri, dan sungguh kami muliakan anak keturunan Adam di daratan dan di lautan, ya. Sehingga ketika kita tahu ini, kita akan menghargai diri kita dan bersyukur kepada pencipta kita. Karena Allah ciptakan kita dengan begitu baiknya. Oleh karena itu self-knowledge atau ma'rifatul dzat akan membuahkan hubbu dzat, self-love yang sahih dan benar. Ya, asalkan kita ya mengikuti aturan-aturan Islam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubbu dzat dalam konsep Islam? Yaitu mencintai diri dalam konsep Islam. Yaitu kita tahu nih, jiwa kita, tubuh kita, semua yang ada di dalam diri kita itu adalah ciptaan Allah. Berarti milik Allah. Berarti di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengaturnya. Allah titipkan kepada kita. Artinya ini adalah amanat dari Allah. Dan ini adalah salah satu ayat kauniyah Allah. Dikatakan ayat kauniyah karena kita ciptaan Allah. Yang Allah titipkan harus kita jaga, kita pelihara. Dan kita nggak akan bisa menjaga dan memelihara kecuali kita harus mengenalinya dengan baik. Dengan kita mengenalinya dengan baik, kita akan menyayangi, mencintai apa yang Allah berikan. Ini bentuk dari syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kalian. Ya. Lantas mengapa kalian tidak mau memperhatikannya? Ya, Az-Zariyat ayat 21. Allah muliakan Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam fil barri wal bahri, sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam di lautan dan di daratan, ya. Jadi ini adalah bentuk pemuliaan dari Allah. Allah muliakan kita, maka kita pun harus menjaga kemuliaan tersebut. Dan hubbuz zat itu adalah hal yang fitrawi dan tabi'i. Coba kita perhatikan firman Allah, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian orang-orang beriman, mohon maaf. Ya, wahai sekalian orang-orang beriman, khitabnya kepada orang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan pertama kali untuk diri kita? Allah perintahkan diri kita terlebih dahulu agar kita menyelamatkan diri dan menjaga diri dari neraka. Karena diri kita itu lebih utama dan pertama untuk kita selamatkan sebelum orang lain. Karena ini adalah amanat yang pertama Allah berikan kepada kita, tubuh kita. Diri kita, jiwa kita harus kita selamatkan terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya kita nggak akan bisa merubah, menjaga, memelihara orang lain apabila kita nggak menjaga, memelihara diri kita sendiri. Dan ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita harus mengenal diri kita dan menjaga diri kita, mencintai diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Juga dikatakan ini perkara tabi'i karena ya Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih wahai Rasulullah, ya, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku, kecuali jiwaku. Ya, lalu kemudian diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ya, Nabi meluruskan Umar, ya, jadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Ya, tidak, demi Allah wahai Umar, ya, sampai engkau mencintai aku melebihi daripada dirimu. Lalu Umar menjawab, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ya, kalau begitu ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang demi Allah Anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi menjawab, wal an ya Umar. Kalau begitu sekarang wahai Umar, engkau benar. Dan ini hanya untuk Rasulullah. Artinya kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada apapun termasuk diri kita. Tapi ketika Umar mengatakan di awal, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Ini berangkat dari apa? Berangkat dari fitrahnya beliau, ya, dari tabiatnya beliau, karena manusia secara asal memang ya mencintai dirinya sendiri.
Juga sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini perhatikan. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Artinya diri kita dijadikan standar. Kalau kita senang sesuatu itu, sesuatu yang baik itu ada pada kita, maka kita pun harus senang sesuatu yang baik itu ada pada saudara kita. Dan apabila kita nggak senang ada sesuatu yang buruk itu ada pada kita, kita pun juga harus senang apabila sesuatu yang buruk itu juga tidak ada pada saudara kita. Ya, itulah ya konsekuensi daripada keimanan. Ya. Jadi dikatakan mayuhibbu li nafsi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk ya mencintai diri kita. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa buahnya dari hubbuzat? Buahnya ya, yang pertama adalah ini akan mendorongnya untuk terus bersyukur kepada Allah karena dia sadar dirinya adalah amanat dari Allah yang harus dia jaga. Ya. Kemudian dia akan berupaya untuk menempatkan dirinya, jiwanya berada di tempat yang mulia dan tinggi. Dan dia berusaha menghindarkan dirinya dari tempat-tempat yang hina dan jelek. Dan kita tahu tempat yang paling mulia adalah surga. Dan ini tempat yang dekat dengan Allah. Artinya orang yang mencintai dirinya, dia berusaha agar menempatkan dirinya itu berada di tempat yang tinggi. Dia akan berusaha mengambil sebab, mencari sebab, beramal soleh. Ia beriman dan beramal soleh. Agar apa? Agar dirinya yang dia cintai itu bisa berada di tempat-tempat yang tinggi. Yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mencintai dirinya, dia akan berusaha untuk mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Ya, baik itu fisiknya, hatinya, jiwanya dari kotoran-kotoran. Dia bersihkan hatinya dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Dia bersihkan fisiknya dari kotoran-kotoran, ya najis dan yang semisalnya, ya dengan cara toharoh. Itu buah dari mencintai diri. Kemudian juga ini akan mendorong diri untuk menyempurnakan dirinya. Ya, baik dalam hal agama diniyah, dalam hal nafsiyah kejiwaannya, dalam hal sihiyah kesehatan dia, dalam hal ilmiah, sosial, ijtimaiyah dan seterusnya. Kemudian buah dari hubbuzat akan menjadikan manusia senang dengan kebaikan dan benci dengan keburukan. Kenapa? Karena dia nggak suka jiwanya itu buruk, dirinya itu buruk, hatinya itu buruk, dan dia senang jika dirinya, hatinya, ya jiwanya itu baik. Itu karena buah daripada mencintai diri. Kemudian dia akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang inspiratif dan aktif. Semangat menyebarkan kebaikan bagi orang lain, terutama keluarganya. Kenapa? Karena cinta diri membuahkan cinta kepada orang lain. Bagaimana dia akan mencintai orang lain sementara dia tidak mencintai dirinya? Bagaimana Anda bisa mencintai suami Anda sementara Anda tidak mencintai diri Anda? Ya. Kemudian juga akan menjadikan dirinya percaya diri. Ya, wasik binafsih. Self-confidence, self-esteem. Kemudian akan menjadikan dirinya mampu berbuat adil terhadap dirinya. Dia akan ridho dan tasaluh, berdamai dengan dirinya. Ya, sehingga dia akan mampu untuk mencintai orang lain, akan melahirkan empati. Kemudian menjadikan dirinya tidak dipengaruhi oleh ucapan orang, cercaan, hujatan, makian, kritikan orang lain. Ya, karena dia sadar dirinya tidaklah ditentukan oleh perkataan orang lain. Ya, dirinya tidaklah ditentukan oleh anggapan orang lain, tapi dirinya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bisa minta tolong agar mic-nya tolong dinonaktifkan ya. Terus kemudian menjadikan dirinya muslim yang kuat, energik dan optimis mesti menghadapi hidup yang penuh dengan ujian, musibah. Dia akan menjadi orang yang kuat karena dia sadar diri dan sadar bahwa penciptanya Allah tidak akan membebani dirinya melebihi dari kapasitasnya. Lihat surat Al-Baqarah 286. Ya. Apa? Innallaha la yukallifullah, ya, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang orang itu tidak sanggup untuk mengembannya. Kemudian menjadikan dirinya bersikap adil menghadapi manusia, menghadapi orang lain. Dan manusia itu sejatinya tidaklah dinilai dari rasnya, sukunya, bangsanya, wilayah, kecuali dari ketakwaannya. Ya. Dan ini diantara buahnya. Dan ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena ini adalah hal yang mendasar. Anda sadar diri, Anda cinta diri, maka Anda akan bisa berbuat yang
yang sama terhadap orang lain. Mohon untuk mic-nya dinonaktifkan ya. 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 Yang kelupaan untuk menonaktifkan mic-nya, mohon ya agar dimatikan agar tidak mengganggu ya. Baik. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, buah daripada ma'rifatun nafs adalah al-wa'yu az-zati, self awareness. Kita ini sadar diri nih. Dan ini merupakan pondasinya hubbuz zat, mencintai diri, yang berangkat dari self knowledge, ma'rifatuz zat, yaitu bagaimana kita mengenal, memahami dan menyadari diri, ya, diri kita. Kemudian juga kita bisa menyadari orang lain dan alam semesta. Ini akan mempengaruhi perasaan dan sikap kita yang akan terrefleksikan di hadapan orang-orang di sekitar kita, ya. Dan ini akan menimbulkan akhlak yang baik, karakter yang baik. Sementara di sisi lain, wanita yang clueless, cenderung tidak menghargai dirinya sendiri, ya. Dia akan cenderung tidak menghargai orang lain. Ya, bahkan dia akan mengalami kebingungan demi kebingungan. Dia akan kehilangan arah. Dia nggak tahu untuk apa hidupnya di muka bumi ini. Ya, itu karena apa? Karena dia nggak self awareness. Karena itu untuk membentuk awareness adalah dengan belajar tauhid yang benar, itu kuncinya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatur rasul, mengenal Rasulullah, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka Anda akan ya memiliki al-wa'yu az-zati, self awareness. Kemudian asy-syafaqah bidzati, self compassion. Ibaratnya jika mahabbah, cinta itu paketnya, barangnya, maka compassion atau welas asih atau simpati adalah transportasi atau alat yang akan menghantarkan tadi. Ya, yang akan menghantarkan tadi. Jadi self compassion itu maksudnya adalah Anda tetap berbuat baik dan memahami diri Anda ketika Anda menghadapi kegagalan pribadi. Ya. Alih-alih Anda menilai dan mengkritisi diri Anda secara berlebihan atas kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah masalah yang seringkali kita lakukan. Ya, kita ini manusia, kita ini pasti melakukan kesalahan gitu loh. Ya, kita nggak ada yang sempurna. Nah, ketika kita salah, kita cukup bertaubat kepada Allah. Kita menyesal, ya, kita menyesalinya dan kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi, ya. Tapi kita nggak perlu berlebihan menghukum diri kita sendiri. Sampai-sampai kita memberikan label, dasar kamu memang orang yang yang ini, yang itu. Jadi artinya kita sampai menghukum diri kita, dan ini yang akan mudah dimasuki syaitan, akhirnya memutuskan harapan kita kepada rahmat Allah. Akhirnya kita pun menjadi putus asa. Ini yang bahaya. Ini kenapa? Buah dari kita tidak syafaqah bidzat. Kita belajar nih dari Allah. Allah itu memiliki sifat ya rahmah. Makanya Allah diberikan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Rahmah. Allah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Allah At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Ya, karena itu makanya ya hendaknya kita ya berusaha untuk bisa self compassion. Orang yang mengenal diri, yang mengenal dirinya sebagai manusia, sadar dirinya tidaklah sempurna. Pasti memiliki kekurangan dan pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu pasti bersalah dan bolak-balik melakukan kesalahan. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan, dia akan selalu kembali kepada Allah. Nah, sehingga dari sini kita akan belajar untuk mudah memaafkan diri. Tasaluh binafsi, ya, berdamai dengan diri kita, ya, karena hal ini akan mengajarkan kita kalau kita mudah memaafkan diri, kita akan mudah memaafkan orang lain. Tapi ini tidak menafikan taubat dan istighfar, ya, jadi jangan disalahpahami. Karena kita ini makhluk ciptaan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, ya, dan secara asal kita mendapatkan rahmat dari Allah. Allah itu merahmati kita, menyayangi kita, sehingga kita pun harus belajar menyayangi diri kita sendiri sebagaimana adanya. Sehingga ini pun juga akan mudah bagi kita untuk menyayangi orang di sekitar kita. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita paham ya tentang self
self acceptance ini ya. Ya, jadi kita ini akan menjadi pribadi yang terus move on, maju ya. Kita salah, kita segera bertaubat kepada Allah. Kita keliru, kita segera inabah kepada Allah. Jadi kita nggak akan stuck dalam kondisi seperti itu. Dan ini juga merupakan cara kita untuk meninggalkan inner child yang saat ini yang sedang lagi ngetren bahasannya. Ya, seringkali kita ketika kita misalnya melakukan kesalahan kepada anak kita, kita bentak-bentak, kemudian kita menyesal. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan ya inner child kita. Kita menyalahkan orang tua kita. Karena saya dulu dididik seperti itu, karena memang seperti itu, ya sudah, inilah diriku, inilah begini ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah ya suatu kesalahan yang apabila tidak segera diputus siklusnya itu akan selalu berputar. Anak kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Maka inilah saatnya kita sendiri yang memutus ya. Jadi kita pelajari untuk bisa menjadi self compassion. Kemudian baru akan membuahkan qabulul dzat, self acceptance. Self acceptance adalah perkawinan atau fusi dari self awareness plus self compassion. Kita sadar diri dan kita sayang dengan diri kita. Itu akan membuahkan qabulul dzat. Penerimaan diri artinya Anda menerima diri Anda apa adanya. Karena itulah yang Allah berikan kepada Anda. Allah karuniakan kepada Anda. Ya, kelebihannya, kekurangannya, dan Anda tidak sempurna. Apa yang Allah berikan kepada Anda sesuai dengan keadilan Allah, karena Allah Maha Adil. Inilah yang akan membuahkan kita selalu qanaah. Kita bersabar, bersyukur, ridho dengan apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda akan sadar dengan kekurangan Anda. Anda tidak akan menghakimi adanya kekurangan-kekurangan Anda, tapi Anda berusaha untuk selalu memperbaikinya. Ya, kita semua memiliki kekurangan. Bukan untuk kita merendahkan diri sendiri, bukan untuk kita menyalahkan, hanya sekedar menyalahkan. Kita pasti salah, tapi bukan hanya sekedar menyalahkan kemudian kita berhenti stuck, tidak. Ya, ataupun kita meremehkan diri kita sendiri, tidak seperti itu. Ya, kita semua memiliki kesalahan bukan untuk sekedar dijudge, tapi untuk diperbaiki, untuk dikoreksi, ya, untuk islahun nafsi, ya. Dan kita semua pasti akan mengalami yang namanya kegagalan demi kegagalan, ya. Karena hidup tidak selamanya akan terus berhasil. Nah, dengan adanya kegagalan ini kita akan belajar untuk terus bisa berjalan, melangkah untuk meraih kesuksesan. Ini adalah kunci ya ketika Anda hendak menghadapi siapapun, termasuk suami Anda. Kalau Anda tidak memiliki hal ini, self acceptance atau qabulul dzat, akan sulit bagi Anda untuk bisa berinteraksi dengan orang lain juga termasuk suami Anda. Kemudian yang nggak kalah penting adalah riayatuz dzat, self care, ya, yaitu menjaga dan memelihara diri kita. Allah karuniakan kepada kita ada namanya daruriyatul khams, 5 perkara yang merupakan ya hak kita, yang dijaga oleh agama kita, yang dijaga oleh Allah, yaitu kita punya hak untuk beragama. Kita punya hak untuk dijaga jiwa dan fisik kita. Kita punya hak untuk dijaga akal kita. Kita punya hak untuk dijaga harta kita, dan kita punya hak untuk dijaga nasl keturunan kita. Ini semua dipelihara oleh Islam atau dijaga oleh Islam, ya. Baik, ini sepertinya ada yang belum matiin ini ya, mic ya, karena saya masih mendengar suara gemeresak-gemeresak ya. Ini mohon maaf ya, dikarenakan saya pakai headset, jadi kadang-kadang suara-suara itu memang terdengar keras ya, jadi agak sedikit ganggu ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah karuniakan kita adalah ya agama yang tentunya yang hak adalah Islam. Ini fitrah kita yang harus dijaga dan ditumbuhkan. Sehingga ya ini adalah perkara pertama yang harus dijaga, dirawat dan dipelihara. Ya, agama kita. Artinya di sini seseorang harus diberikan kebebasan untuk beribadah. Apabila ya hak ini itu dilarang misalnya oleh suami kita, maka kita boleh untuk menuntutnya, menuntut hak kita, ya.
Lalu kemudian jiwa dan fisik itu juga dijaga di dalam agama kita. Artinya kita harus menjaga jiwa dan fisik kita, menjaga kesehatan kita, ya, menjaga tubuh kita, menjaga mental kita dan seterusnya. Ya, diantaranya adalah dengan cukup istirahat, cukup nutrisi, cukup berolahraga. Ini bagian dari ya syukur kita kepada Allah atas ya tubuh yang Allah berikan untuk kita. Dan ini juga penting ya, kita harus menjaga diri kita. Kesehatan itu nikmat dari Allah. Merawat diri juga merupakan cara kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Apalagi ketika kita merawat diri, kemudian kita mematutkan diri kita di hadapan suami. Itu bahkan akan berpahala. Akal itu juga merupakan bagian dari sesuatu yang dijaga, ya. Akal ini cara menjaganya dengan ilmu, ya. Artinya, ya, menjaga akal dengan ilmu ini menunjukkan bahwasanya ya wanita memiliki hak untuk belajar, menuntut ilmu, tidak boleh dilarang menuntut ilmu. Ya, siapa yang melarang menuntut ilmu maka itu termasuk mengambil hak dan termasuk perbuatan zalim, ya. Kemudian harta, ini mohon maaf ya, ini kelupaan di enter ya. Harta itu juga sesuatu yang apa? Yang harus dijaga. Dijaga dari keharaman dan digunakan untuk kebaikan. Harta yang diperoleh oleh seorang wanita itu diakui secara syarak dan hukum, ya. Itu miliknya dia. Artinya wanita memiliki hak apa kepemilikan yang sama dengan laki-laki atau siapapun itu. Karena itu seorang suami nggak boleh mengambil hartanya wanita tanpa izin. Wanita juga nggak berkewajiban untuk memberikan nafkah. Yang wajib adalah suami. Apabila wanita memberikan hartanya untuk keluarganya, itu jatuhnya sedekah, ya. Kemudian juga nasl, anak. Anak juga adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga, dididik dengan baik, ya. Saat Anda memberikan nafkah yang paling baik buat anak Anda, maka demikian pula kebutuhan mereka, yaitu mereka butuh disayangi, butuh dicintai, butuh keberadaan Anda, ya. Dan demikian pula dengan apa namanya? Dengan Anda harus menjaga diri, di mana Anda harus sehat, segar, stabil, kuat, ya. Dan ini adalah bagian dari self care. Nah, di antara bentuk self care ini adalah apa? Anda adalah harus mematut diri, ya, agar Anda tampak selalu indah di hadapan suami, dan itu akan membuahkan pahala. Dan itu juga termasuk kiat yang akan menarik dan memikat hati. Kemudian ya ini ada sisa 2 poin lagi ya, yaitu istiksyafu adzat, self exploration, ya. Ada sebuah apa namanya pepatah yang mengatakan if alma apa namanya tastamti bihi ya walan ta'mal yauman fi hayatika, atau do what you enjoy and you'll never work a day in your life. Maksudnya lakukan apa yang kau senangi, kelak kau tak akan pernah merasa bekerja meski sehari di dalam hidupmu. Maksudnya apa? Ketika Anda melakukan suatu hal yang Anda senangi, Anda gemari, Anda tahu nih kesenangan Anda, kegemaran Anda, hobi Anda, maka Anda akan mengerjakannya dengan senang hati, dengan gembira, dengan fun. Sehingga itu tidak menjadi suatu beban, ya. Ya, nah, apabila Anda melakukan ya kewajiban-kewajiban Anda dengan cara seperti ini, Anda hadirkan bahwasanya apa ini adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar beban tapi ya kita sukai, kita senangi, maka itu ya tentunya akan menjadikan semua yang kita lakukan itu akan menjadi mudah. Selain itu juga kita perlu ini mengeksplorasi diri kita. Kita perlu untuk mengekspor apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa minat kita, bakat kita, passion kita, harapan kita, cita-cita kita, ya. Nah, kalau kita bisa mengeksplor itu ada dalam diri kita, maka kita juga akan lebih mudah untuk mengekspor hal ini di dalam diri suami kita atau anak-anak kita. Ya, kita bisa tahu apa minatnya, bakatnya, passionnya, harapannya, ya. Nah, ketika Anda tahu misalnya kesenangan anak, minat, bakat, dan passionnya, maka ya kita bisa ini fokus ya untuk apa? Untuk mengembangkan bakatnya, ya. Kemudian juga lebih menguatkan bonding dan attachment, dapat beraktivitas bersama, ya. Nah, misalnya masak bersama, melukis bersama, outdoor activity, asalkan halal dan tidak melanggar syariat. Juga demikian ketika Anda punya minat sesuatu, kemudian Anda lihat juga suami punya minat sesuatu, ya. Jadi dengan saling mengetahui ini ya, ini yang akan semakin melahirkan tafahum ya, saling mengenal. Kemudian ini yang terakhir ya, yaitu at-tamdid adzat, self extension. Ya. Jadi artinya memperluas diri kita. Ya, hubbuz dzat, cinta diri itu tidak hanya tentang
apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri, tidak. Tapi ini juga tentang liman kepada siapa kita ingin membuka dan memperluas diri kita, ya. Artinya di sini ini mengharuskan kita untuk bisa mencari, ya, kepada siapa kita bisa membuka dan memperluas diri kita. Ini mengharuskan kita harus selektif di dalam memilih orang-orang yang layak dan baik bagi kita, yang akan ya turut memberikan pengaruh yang positif kepada kita, tidak malah sebaliknya. Kenapa? Karena manusia satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, apalagi sahabat. Dalam hal ini apalagi yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, suami atau istri kita. Makanya di dalam agama kita, ya, tahapan-tahapan di dalam pendidikan anak, ya, setelah memperbaiki diri adalah apa? Adalah mencari pasangan yang baik. Kenapa? Karena pasangan yang baik itu adalah sarana kita untuk bisa at-tamdiduz zat, self extension. Kita bisa memperluas diri kita dengan orang tersebut. Makanya Nabi bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Karena itu hendaknya ya kalian perhatikan dengan siapa kalian mencari sahabat dekat, dengan siapa kalian bersahabat dekat. Karena sahabat dekat itu adalah sarana kita untuk tamdidud dzat, self extension dengan dia. Kita membuka diri dengannya, memperluas diri dengannya, ya. Juga dikatakan bahwasanya as-sahibu sahibun imma ila syari au ilal khairi. Sahabat itu adalah penyeret, entah menyeret kepada keburukan atau kepada kebaikan, ya. Nah, jadi ya ini mengharuskan kita untuk selektif. Memperluas dan membuka diri kepada orang lain itu mengharuskan kita perlu selektif dan berhati-hati. Karena apabila tidak, maka itu akan membahayakan kita. Ya. Kemudian pijakan yang ketiga, itu kita baru ngomong pijakan kedua, ya. Ya, pijakan ketiga, perbaiki dan perkuat hubungan dengan Allah. Kenapa? Ya, karena waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan ia dengan manusia. Artinya, semakin Anda memperbaiki attachment Anda, bonding Anda dengan pencipta Anda, Allah akan perbaiki attachment dan bonding Anda dengan makhluknya, dengan suami Anda, dengan anak Anda. Jadi jika Anda ingin agar hubungan, alaqah Anda dengan suami Anda baik, Anda ingin memikat hatinya, Anda ingin menarik hatinya, maka awali dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Ya, dengan banyak beribadah, berzikir, sholat, tilawatul Quran, ya. Ini adalah hal-hal yang penting yang perlu kita lakukan. Kemudian pijakan keempat, ya, bahwasanya kecintaan kita kepada pasangan kita, suami kita adalah mahabbatulillah, yaitu karena Allah, ikhlas karena Allah, ya. Jadi kita mencintai suami kita bukan karena hal-hal lainnya, tapi karena Allah. Fillah, di jalan Allah, billah, dengan pertolongan Allah, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Ingat sabda Nabi SAW, ya, bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan lezatnya keimanan, karena kata Nabi SAW, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, siapa yang itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Iman terasa lezat di dalam dada, di dalam hati. Dia akan merasakan iman itu begitu nikmatnya. Ya, yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya ia jadikan lebih ia cintai daripada selainnya. Jadi dalam masalah kecintaan kita harus dahulukan Allah, kemudian Rasulnya. Ya. Baru kemudian wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah seseorang mencintai saudaranya, ya, atau tidaklah seseorang ya mencintai orang lain, dia tidaklah mencintai kecuali karena Allah semata. Karena itu makanya ketika Anda mencintai suami Anda karena Allah, itu akan membuahkan iman, halawatul iman, ya, kenikmatan atau kelezatan iman. Kemudian yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika ia dilemparkan ke dalam api, ya. Juga kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya
seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, artinya Anda ketika Anda merasa senang, Anda mendapatkan hidayah taufik dari Allah, maka Anda pun harus senang ketika ya saudara kita, termasuk suami kita misalnya, itu juga mendapatkan hidayah dan taufik. Kita senang apabila orang memperlakukan kita dengan baik. Maka kita pun juga harus senang ketika suami kita dia diperlakukan dengan baik. Artinya kita juga harus memperlakukan dia dengan cara yang baik, ya. Kemudian pijakan yang berikutnya, kelima, adalah perbaiki dulu hati kita, kolbu kita, batin kita. Maka yang lahir, yang zahir pun akan baik. Ya, artinya sebelum Anda menggait hati orang lain, maka Anda harus perbaiki dulu hati kita, batin kita. Karena man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, maksudnya di sini juga hatinya, Allah akan memperbaiki zahirnya, lahirnya. Apabila hati Anda baik, maka ya lahir Anda, zahir Anda akan baik. Apabila hati Anda indah, zahir Anda pun juga akan indah. Beda sama orang yang cuman zahirnya dia dia hiasi, dia percantik, tapi batinnya jelek, itu biasanya hanya menarik sementara di pandangan mata. Setelah tahu kenal, maka dia akan ditinggalkan, ya. Karena apa? Karena ya kecantikan fisiknya tidak diikuti dengan kecantikan hatinya, ya. Nah, oleh karena itu Nabi juga bersabda, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah nggak melihat rupa kalian dan harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Karena itu makanya kita lebih fokus untuk ya memperbaiki dan mempercantik hati kita. Niscaya zahir kita pun juga akan cantik. Makanya dikatakan ya, jamalur ruhi wa safaul qalbi wa husnul ibadati wa jamalul khulqi wal jamalul hakiki. Walaysa jamalul wajhi awil malbasi. Keindahan jiwa, kebersihan hati, bagusnya ibadah, dan kecantikan akhlak, itulah kecantikan sejati. Bukan keindahan wajah, pakaian, atau fisik. Karena itu, ya, bisa jadi mungkin suami Anda ketika menikahi Anda awal-awal mungkin tertarik dengan kecantikan Anda. Tapi itu tidak langgeng apabila tidak diiringi dengan kecantikan hati. Ya, betapa banyak ya laki-laki akhirnya ketika dia menikah karena melihat fisiknya lalu tahu akhlaknya itu adalah kurang baik, itu biasanya tidak akan langgeng. Nah, sementara di sisi lain bisa jadi ya seorang laki-laki menikahi wanita yang mungkin tampak dari penampilan fisiknya biasa-biasa saja. Menurut orang lain biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang sampai ya namanya manusia ya, kan ada yang suka ngerasani kan. Kok mau ya nikah sama perempuan kok biasa-biasa aja, padahal si cowoknya ganteng loh. Kok mau ya sama si akhwat itu atau si perempuan itu, ya. Tapi ya kebanyakan mereka lupa ya bahwasanya si laki-laki ini mungkin dia senang sama wanita ini dan juga langgeng pernikahannya karena kecantikan apa yang ada di dalamnya, ya. Kecantikan hatinya, akhlaknya, perangainya, dia wanita yang sabar, yang paham tentang konsep-konsep yang tadi yang kita jelaskan ini. Ya. Nah, pijakan keenam, fokuslah untuk akhirat. Ini bagian terakhir ya. Maka dunia pun akan turut ya. Karena kita tahu kita di dunia ini cuma sementara dan Anda ketika berinteraksi ataupun ketika Anda bersatu berhimpun dengan suami Anda di dunia ini, itu adalah perhimpunan sementara, perkumpulan sementara, perjumpaan sementara. Kelak Anda pasti akan berpisah dengannya. Ya, entah itu kematian atau yang selainnya. Tapi kalau Anda fokus untuk akhirat, maka insya Allah Allah akan jadikan persatuan dan perhimpunan itu adalah perhimpunan yang langgeng, yang kekal. Allah akan himpunkan di dunia. Dan ingat kata Nabi SAW, man kana ya hammuhu al-akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang obsesinya adalah untuk akhirat, maka Allah akan kuatkan urusannya. Allah akan kokohkan urusannya, Allah akan jadikan
kekayaan itu di dalam hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Karena dia nggak butuh, tapi dunia tetap datang. Makanya juga kata Nabi SAW, "Wa man amila li akhiratihi kafallahu amra dunyahu." Siapa yang dia beramal, ia fokus dengan kehidupan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan untuk sesi kita di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok di sesi 2. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan, ya silakan bagi Antuna untuk mengajukan pertanyaan. Ya nanti insya Allah pertanyaan akan dikumpulkan oleh admin. Jadi selama 2 sesi ini kita belum membuka sesi tanya jawab ya. Dikarenakan kita selesaikan dulu materi ya. Materi sesi 1 dan insya Allah nanti besok kita lanjutkan di sesi 2. Baru kemudian di sesi 3 kita akan bertanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda insya Allah nanti akan dikumpulkan. Dan perlu saya sampaikan bahwa tidak semua pertanyaan tersebut akan bisa dijawab. Ya, khususnya karena keterbatasan ilmu saya, pengetahuan saya, pengalaman saya, ya sehingga ya kemungkinan besar sebagian tidak akan bisa dijawab. Kemudian juga tentunya karena masalah waktu ya tidak semua juga akan bisa dijawab. Kemudian juga seandainya yang bisa saya jawab pun juga mungkin dikatakan la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak akan mengenyangkan dan juga tidak akan menghilangkan dahaga. Ya. Baik, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini ya daurah kita di sesi pertama. Insya Allah kita lanjutkan besok di sesi kedua. Sesi kedua kita akan berbicara ya, berangkat dari pijakan-pijakan tadi ya. Kita akan bicara sejumlah kiat. Sebenarnya kiatnya banyak ya. Dan juga sudah banyak buku-buku yang juga membahas dan menjelaskan tentang bagaimana sih menggayat suami atau menarik hati suami itu sebenarnya banyak ya. Cuman kalau kita tidak memiliki dasar dan pijakan itu biasanya ya metode-metode tersebut itu akan imma salah sasaran, salah kaprah atau cuman berefek temporer saja ya. Nah, karena itu makanya yang namanya perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Kita ingin menggait hati, maka kita harus memperbaiki dulu hati kita. Hati kita adalah tentunya berada di bawah genggaman Allah. Allah yang membolak-balikan, termasuk juga hati suami kita. Karena itu kita nggak bisa melakukan itu kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita juga nggak akan bisa mengenali bagaimana sifat-sifat hati dan apa yang digandrunginya, ya, kecuali dengan kita berusaha untuk apa? Mempelajarinya. Dan untuk bisa lebih mengetahui ya kita harus lebih mengenal dan mencintai pencipta kita. Kemudian kita baru bisa mengenal diri kita dan apa yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian juga ya pijakan-pijakan apa yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa melangkah dengan baik ya, karena apa yang kita lakukan ini ya, kiat-kiat ini adalah bagian dari ikhtiar. Namanya ikhtiar itu hanyalah ya usaha. Tapi inilah yang dilihat oleh Allah. Allah hanya melihat usaha. Allah hanya melihat ikhtiar. Tidak dilihat hasil. Karena hasil berada di tangan Allah. Jadi yang akan dihisap oleh Allah adalah upaya kita, amal kita. Ya, bukan hasilnya. Hasil ada di tangan Allah. Selama kita sudah berusaha ya, dan asalkan usaha kita itu adalah ikhlas karena Allah dan juga berada di atas tuntunan syariat agama kita, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan ya berikan yang paling baik untuk diri kita. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kita di pagi hari ini. Dan mohon kesabarannya bagi yang ingin bertanya, nanti insya Allah akan kita buka di sesi ketiga. Ya, baik, kita akhiri majelis kita di pagi hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.